Halo, ketemu lagi dengan saya Guru Venon. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya. Langsung aja. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sebentar. Nah, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, tapi a-nya ini tidak boleh 0. Nah, kenapa a-nya tidak boleh 0? Kalau a-nya 0 nanti x kuadratnya ini hilang, suku x kuadratnya hilang. Jadi tinggal bx tambah c sama dengan 0. Jadinya bukan persamaan kuadrat lagi kalau gitu, tapi persamaan linear. Dan kita akan maunya persamaan kuadrat ya. Nah, pemecahan persamaan kuadrat gimana? Yang pertama cara rumus yang simple nih. Ini rumus yang sudah sangat terkenal dan harusnya kalian hafal ya. X sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Mestinya ngerti rumus ini, hafal, bahkan udah berkali-kali disebutkan pasti. Nah, kita kasih contoh aja cara penggunaan rumusnya. Jadi caranya tinggal dimasuk-masukin aja ke sini, nanti ketemu nilai X-nya. Simple banget. Nah, untuk kasus ini ya, A sama dengan negatif 3, B sama dengan 8, dan C-nya 5. Kita masukkan ke dalam rumus, ketemu X sama dengan negatif 8 plus minus akar dari 8 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali 5 dibagi 2 kali 3. Ya, sesuai ya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. Didapat terakhir ini X sama dengan negatif 8 plus minus 2 dibagi 6. Ketemulah X1 sama dengan negatif 10 per 6 atau negatif 5 per 3. Kemudian X2 nya negatif 6 dibagi 6 atau negatif 1. Nah, ini ngerti ya, tinggal dimasukkan aja A, B, C nya. Nanti ketemu hasilnya. Nah, cara kedua yang umum itu cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran ini di SMP juga udah diajarin, tapi kan saya ulang ya, cara pemfaktoran. Nah, misalnya ada persamaan X kuadrat tambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Nah, gimana nih memfaktorkannya? Pertama kita kalikan dulu. 1 koefisien dari X kuadrat kan 1 nih. 1 dikali 15 sama dengan 15. Berarti kita cari bilangan yang hasil kalinya 1 dikali 15 sama dengan 15 ya. 1 kali 15, 15. Kita cari bilangan yang hasil kalinya 15. Tapi kita bilangan itu juga kalau dijumlahkan hasilnya 8 atau nilai yang di tengah ini. Jadi cari bilangan yang hasil kalinya 15, ya kalau dijumlahkan 8. Nah, nanti kita masukkan bilangan itu ke sini. Jadi X kuadrat kita uraikan jadi XX sama dengan 0 ya. Kita sediakan 2 kotak dulu untuk mencari bilangan untuk bilangan tersebut ya. Nah, sekarang gini. Bilangan itu kalau dikalikan hasilnya positif, kalau dijumlahkan juga positif, berarti kedua bilangan itu harus positif. Berarti satu bilangan positif, yang lainnya juga positif. Nah, ini kotak yang kiri ini untuk angka yang kecil ya. Kotak yang kanan untuk angka yang besar. Nah, jangan dibolak-balik dulu karena nanti kita bingung. Sementara tandanya ditaruh sini. Nah, 15 itu berapa kali berapa sih? 3 kali 5 kan? Nah, kebetulan 3 kali 5 kalau dijumlahkan hasilnya 8. Jadi bilangan tersebut adalah positif 3 dan positif 5. Kemudian kita pindahkan ke sini. Masukkan ke sini. Ke dalam kurung. Nah, jadi seperti ini. X plus 3, X plus 5 sama dengan 0. Ketemulah X sama dengan negatif 3 dari sini, sama dengan 0 kan? Atau X sama dengan negatif 5 dari sini. Nah, ya. Oke. Terus contoh berikutnya boleh. Nah, yang ini X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Nah, ini gimana ini? Nah, cari bilangan yang dikalikan hasilnya tuh 1 kali 15 atau ini 1 dikali 15 kan 15. Bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 15, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 8. Nah, karena dia dikalikan positif tapi dijumlahkan negatif, berarti bilangan itu harus dua-duanya negatif. Bilangan itu dua-duanya negatif. Nah, negatif ya. 15 tuh negatif 3 kali negatif 5. 3 kali 5. Nah, kebetulan negatif 3 sama negatif 5 kalau dijumlahkan negatif 8.
Nah, begini. Terus kita masukkan lagi ke atas sama kayak cara sebelumnya ya. X min 3, X min 5 sama dengan 0. Nah, didapat X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Nah, contoh lagi ya. Ini untuk kasus yang tandanya min-min gimana nih? X kuadrat kurang 10X kurang 24 sama dengan 0. Cari bilangan kalau dikalikan hasilnya 1 kali negatif 24. 1 kali negatif 24 ya. Ini yang C dikali A. Ini dikalikan negatif 24. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 10. Nah, bilangan berapa itu? Kita kasih 2 kotak. Karena dikalikan hasilnya negatif, jadi harus berlawanan tanda ya. Bilangannya satunya positif, satunya negatif. Tapi karena dijumlahkan negatif 10, jadi angka yang kecilnya positif. Sementara angka yang besarnya negatif. 24 itu 3 kali 8. 3 kali 8, 6 kali 4. Bisa juga 6 kali 4, tapi kalau 6 kali 4 positif 4 dikurangi 6 hasilnya nggak negatif 10. Berarti plus 2 dan negatif 12. Plus 2 dan negatif 12 ya. Kita masukkan lagi ke kotak ke sini. Plus 2, negatif 12. Ketemu deh X-nya. X-nya negatif 2 atau 12. Oke, gampang kan? Gampang dong. Ini sekarang contoh ketiga nih. X kuadrat tambah 10X dikurang 24 sama dengan 0. Mirip sama ini tapi tandanya yang beda. Nah, jadi cari bilangan yang hasil kalinya negatif 24 dijumlahkan hasilnya 10. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Negatif 24 tapi kalau dijumlahkan 10. 2 kali 12 bisa nggak? 2 kali 12 bisa. 2 kali 12. Tapi karena dijumlahkan negatif, dikalikannya negatif tapi dijumlahkan positif, jadi angka yang kecil itu angka yang negatif, angka yang besar angka yang positif gitu. 2 dan 12 bisa. 2, 12. Kalau dijumlahkan pas 10 dikalikan negatif 24. Oke, dimasukkan X sama dengan X min 2, X tambah 12 sama dengan 0. Jadinya X-nya 2 atau X-nya negatif 12. Begitulah. Oke. Contoh lagi. Cari bilangan yang hasil kalinya 3 kali negatif 24. Nah, 3 kali negatif... Oh salah, ini 3 kali negatif 8. Maksudnya 3 kali negatif 8. Ini salah ketik ya. 3 kali negatif 8 sama dengan negatif 24. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 10. Kalau dijumlahkan hasilnya 10. Ini salah, sorry. Ini negatif 8. Ingat-ingat ya, salah ini. Nah, tapi ini kasusnya, ini 3X bukan X. Koefisiennya tidak satu ini. Ininya sama caranya. Cari ya bilangan yang hasil kalinya negatif 24. Kalau dijumlahkan, hasilnya positif 10. Nah, caranya kita gini aja, simple. Kalau ininya nggak 1, 3, ya kita tinggal sepertiga 3X, 3X sama dengan 0 gitu aja. Nanti hasil bilangannya masukin ke sini. Oke ya. Bilangannya berapa aja? Negatif 24, 10 berarti bilangannya sama kayak tadi ya. Plus 2 dan negatif 10. Nah, negatif 2 dan plus 10. Negatif 2 dan plus 12. Karena dijumlahkan positif, nah berarti bilangan yang kecilnya, angka yang kecilnya negatif, angka yang besarnya positif. Supaya ketemunya kalau dijumlahkan positif, itu yang besar harus positif ya. Terus berlawanan tanda. Sehingga kalau dikalikan hasilnya negatif. Berarti negatif 2 dan positif 12. Masukkan lagi ke sini. Caranya sama persis. Nah, sepertiga dikalikan 3X min 2, 3X tambah 12 sama dengan 10. Nah, ada nggak yang bisa disederhanakan ini? Ada. Nah, sepertiganya dikalikan ke 3X tambah 2. Jadinya berubah menjadi 3X min 2, X tambah 4. Nah, ini dibagi 3, ini dibagi 3 ya. Karena dikalikan sepertiga. Ini sama dengan 0. Nah, sama dengan 0, lupa ditulis. Sama dengan 0.
Jadi ketemu X-nya sama dengan 2/3 atau X-nya sama dengan negatif 4. Oke. Simpel kan? Nah, ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya dengan penfaktoran dan dengan rumus. Nah, sekarang kita coba ada konsep lagi ya dalam persamaan kuadrat yang disebut diskriminan. Nah, diskriminan ini apa ini? Diskriminan. Diskriminan itu D B kuadrat kurang 4AC. Itu aja definisinya. Nah, tapi gunanya apa sih diskriminan? Kenapa kita harus bikin DB kuadrat dikurang 4AC? Itu kenapa? Karena ini diskriminan ini menentukan sifat-sifat akar ini. Akar persamaan kuadrat itu gimana sifatnya? Akar persamaan kuadrat itu apa? Akar persamaan kuadrat itu X-nya, ya X1, X2-nya itu akar. Kalau persamaan kuadrat ini ya akarnya 2/3 sama negatif 4. Ini akarnya tuh penyelesaiannya maksudnya. Nah, kita tahu kan dari rumus ABC, X sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC kan? Atau dengan kata lain akar D per 2A. Nah, dari sini kita bisa tahu dari nilai diskriminan sifat akarnya itu gimana. Nah, sekarang kalau D-nya sama dengan 0, itu akar-akarnya kembar dan real. Maksudnya kembar gimana? Nah, contohnya ini ya. Misalnya ada persamaan X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Ini diskriminannya negatif 2 kuadrat kurangi 4 ya. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Sama dengan 0 kan? Akarnya kembar. Kenapa akarnya kembar? Coba kalau kita faktorkan. Kita faktorkan kan jadi X min 1, X min 1 ya. Sama dengan 0. Nah, jadi X1-nya 1, X2-nya juga 1. Kembar. Dengan kata lain hanya memiliki satu akar sebenarnya. Tapi kalau persamaan kuadrat itu kita asumsikan akarnya ada 2. Berarti kembar. X1-nya 1, X2-nya juga 1. Kembar dan real ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau diskriminannya lebih dari 0 ya, akar-akarnya real dan berbeda. Kenapa gitu? Contoh ya, contoh ada persamaan ini. Ada X kuadrat ditambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Ini akarnya berapa? Kita cari diskriminan aja dulu ya, jangan akarnya dulu. Diskriminannya kan 4 nih, lebih dari 0. Kita hitung B kuadrat kurang 4AC-nya. 8 kuadrat dikurangi 4 kali 15, 64 kurang 60, 4. Lebih dari 0 kan? Nah, akar-akarnya kalau kita faktorkan jadi ini. Atau X sama dengan negatif 3, X2-nya sama dengan negatif 5. Kan akarnya real ini. Berbeda juga. Nih, akar-akar real dan berbeda. Nah, akarnya real dan nggak sama, nggak kembar. Kalau ininya lebih dari 0. Gitu. Nah, yang terakhir kasus yang unik, yaitu nah, ketika D-nya kurang dari 0, akal-akarnya imajiner atau tidak real. Nah, contoh ya. Ini persamaan ini nih. X kuadrat tambah 8X tambah 30 sama dengan 0. Kalau kita cari diskriminannya, ya dihitung, ketemu negatif 56. Atau kurang dari 0 kan. Nah, X-nya otomatis jadi begini. Dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif 8 ya. Plus minus akar dari D. Negatif 56 per 2. Ya, imajiner tidak real. Karena akar dari bilangan negatif kan bilangan imajiner ya. Tidak real. Nggak ada kan berapa kali berapa hasilnya negatif. Hasil berarti bilangan imajiner atau tidak real. Jadi kalau misalnya D-nya kurang dari 0 atau diskriminannya negatif, berarti akar-akarnya imajiner atau persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar yang real gitu. Oke, itulah diskriminan dan sifat-sifat akar. Nah, dalam pembahasan persamaan kuadrat biasanya ada banyak konsep tuh. Konsep pertama tuh memecahkan persamaan kuadrat, konsep kedua konsep diskriminan. Nah, ini kita belajar konsep yang ketiga di sini ya. Konsep yang ketiga adalah jumlah akar dan hasil kali akar, serta selisih akar. Nah, jumlah akar kuadrat. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat, X1 tambah X2-nya itu selalu negatif B per A. Kita nggak usah cari ya, X1, X2-nya kita langsung tahu kalau jumlahnya pasti negatif B per A. Saya kasih contoh ya. Kalau ada persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 7X tambah 8 sama dengan 0, ini pasti X1 dan tambah X2-nya negatif B per A atau negatif 7 per 2. Ini pasti. Kalau nggak percaya coba cek sendiri. Cari X1-nya, cari X2-nya, terus dijumlahkan. Pasti nanti negatif 7 per 2. Nah, kalau hasil kali akar, rumusnya C per A.
Nah, X1, X2 sama dengan C per A. Contoh ini. Ya, X kuadrat tambah 10X kurang 24 sama dengan 0. X1, X2-nya C per A. C-nya negatif 24, A-nya 1, negatif 24. Nah, ini juga sama, kalau nggak percaya cari aja. X1 berapa, X2-nya berapa, terus dikalikan. Pasti negatif 24 hasilnya. Itu untuk kalian latihan, coba ya. Nah, kemudian ada lagi konsep selisih akar. Nah, X1 kurangi X2 sama dengan harga mutlak akar D per A. Nah, selisih akar ini kenapa harga mutlak? Karena kita maunya akar yang besar dikurangin akar yang kecil. Kalau akar yang besar dikurangi akar yang kecil kan pasti positif hasilnya ya. Nah, akar yang besar kita taruh di X1, akar yang kecil kita taruh X2 mestinya. Tapi kita kalau dengan tanda mutlak kita bebas. Mau akar yang kecil X1 atau akar yang kecil X2 bebas. Jadi kita kasih tanda mutlak aja biar hasilnya selalu positif ya. Nah, contohnya nih X kuadrat tambah 10X kurang 24 sama dengan 0. Nah, oh iya, rumus ini nih disederhanakan aja. Akar D per A ini kan bisa akar D per harga mutlak A ya. Akar harga mutlaknya kan kalau sifat nilai mutlak kan nilai mutlak dari A per B dari akar D per A kan. Nilai mutlaknya tuh nilai mutlak atas dibagi nilai mutlak bawah. Ini karena akar itu selalu positif, jadi nilai mutlaknya akar D. Bawahnya nih jadi harga mutlak A. Nah, ketemulah akar D-nya 10 kuadrat dikurangi 4 kali dikalikan negatif 24 ya, bagi 1. Ketemunya akar dari 196. 14. Nah, ketemunya 14. Ya, coba kalau nggak percaya cari ya, X1, X2-nya berapa, terus dikurangkan, pasti hasilnya 14. Terus dikurangkan, terus di harga mutlakan, masa dikurangkan di harga mutlakan, pasti hasilnya ini gitu, pasti itu. Tapi ini kenapa kok kita pakai rumus-rumus ini, kenapa nih? Karena rumus-rumus ini, jumlah akar, hasil kali akar, dan selisih akar ini sering keluar di soal-soal ujian gitu loh. Makanya saya kasih tahu di sini. Nah, konsep berikutnya dalam persamaan kuadrat adalah menyusun persamaan kuadrat. Nah, menyusun persamaan kuadrat itu gimana sih? Jadi kalau misalnya kita punya, diketahui misalnya akar-akar persamaan kuadratnya X1 dan X2 atau misalnya 2 dan 3, akar-akarnya 2 dan 3. Persamaan kuadratnya gimana? Nah, gitu. Jadi dibalik. Kalau biasanya kita dikasih persamaan kuadrat terus kita suruh nyari X1 X2-nya. Nah, kalau ini dibalik. Kita tahu X1 X2-nya terus persamaannya gimana. Nah, ini sebenarnya agak kurang kerjaan ya. Kenapa kurang kerjaan? Ya memang matematika sering kurang kerjaan, terutama matematika SMA. Ya tapi nggak apa-apa, untuk penalaran kalian ngelatih otak ya. Saya kasih tahu aja, menyusun persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah ini. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Atau simpelnya gini, X kuadrat dikurangi jumlah akar X ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Gitu aja, yang dihafalin yang bawah ini aja. Lebih simpel, oke? Nah, ini buktinya ya. Nah, karena akar-akarnya X1 dan X2, otomatis kalau difaktorkan persamaan kuadrat itu ya X min X1, X min X2, tiada lain tiada bukan pasti. Dari sini nih X kurang X kurang X1, hasilnya kan X sama dengan X1. Yang ini kalau disama dengan 0 kan hasilnya X sama dengan X2. Ya, kayak gini pasti. Pasti bentuk persamaan kuadratnya kayak gini. Tinggal diotak-atik secara aljabar. Nah, diuraikan lagi, dibuka kurungnya ya. Kemudian kita tata ulang, dapat X kuadrat kurangi X1 tambah X2X tambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, gini hasilnya ini. Ini buktinya ya. Sekarang contoh. Nah, persamaan kuadrat yang akarnya negatif 4 dan 5 berapa? Adalah gimana persamaannya? Kita tahu akarnya negatif 4 dan 5. Persamaan kuadratnya seperti apa? Ya simpel, tinggal masukin rumus. X kuadrat dikurangi jumlahnya, jumlah akar X. Nah, ini kan. Jumlah akarnya negatif 4 ditambah 5, X tambah dikalikan negatif 4 dan 5 sama dengan 0. Nah, ketemu X kuadrat dikurang X kurang 20 sama dengan 0. Nah, simpel kan? Nah, itulah persamaan kuadrat, cuman begitu doang ya. Cuman begitu doang. Cuman soal latihannya yang banyak. Nah, itu soal latihannya divariasikan yang banyak.
Nah, kalian pahami ini dulu konsep dasar. Nanti kalau udah konsep dasarnya kuat, soal mau dibolak-balik gimana aja bisa. Oke, sekian ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video Guru Venon yang selanjutnya. Bye-bye.